saya Dia Ayu Maharani, saya dari S1 Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo. Pernahkah kamu merasa bahwa laki-laki selalu dianggap pemimpin, sementara perempuan harus menurut, atau pekerjaan rumah selalu jadi tugas perempuan? Itu bukan cuman kebiasaan, itu adalah bentuk dari subordinasi gender. Hari ini kita akan bahas apa itu subordinasi gender, bagaimana dampaknya, dan kenapa kita harus peduli. Subordinasi gender adalah keadaan di mana satu gender dianggap lebih rendah atau kurang penting dibanding gender lainnya. Biasanya, ini terjadi pada perempuan atau kelompok non-biner yang dianggap tidak sekuat atau tidak secerdas laki-laki. Perempuan dianggap kurang cocok jadi pemimpin. Laki-laki tidak boleh menangis atau menunjukkan emosi. Pekerjaan rumah tangga selalu dibebankan ke perempuan, padahal semua manusia setara dan punya potensi yang sama, terlepas dari jenis kelaminnya. Subordinasi gender tidak muncul begitu saja. Ada beberapa penyebab utama. Yang pertama, budaya patriarki. Ini adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kuasa utama. Misalnya, sejak dulu kepala keluarga harus laki-laki, perempuan hanya dianggap pelengkap. Kemudian yang kedua, media massa. Di film dan iklan, tokoh laki-laki sering digambarkan sebagai kuat dan pintar, sementara perempuan lebih sering jadi karakter pendukung atau objek kecantikan. Yang ketiga, pendidikan dan pengasuhan. Sejak kecil, anak perempuan diajarkan untuk lembut, menurut, dan tidak vokal. Anak laki-laki diajarkan untuk kuat dan tidak boleh lemah. Semua ini membuat ketimpangan terus berlanjut, bahkan tanpa kita sadari. Subordinasi gender punya dampak besar baik secara individu maupun sosial. Diskriminasi di tempat kerja, banyak perempuan yang dibayar lebih rendah daripada laki-laki untuk bekerja yang sama. Kekerasan berbasis gender, perempuan lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan. Terbatasnya akses pendidikan dan kesempatan, di beberapa daerah anak perempuan tidak diizinkan sekolah tinggi. Semua ini membatasi potensi manusia hanya karena jenis kelaminnya. Kabar baiknya, kita semua bisa ikut melawan subordinasi gender, mulai dari hal kecil seperti mengubah cara berpikir, sadari bahwa laki-laki dan perempuan punya hak dan kemampuan yang sama. Kemudian, mendidik anak tanpa stereotip. Anak laki-laki boleh menangis dan anak perempuan boleh jadi pemimpin. Dukungan perempuan di semua bidang. Beri ruang bagi perempuan untuk bersuara dan berkontribusi. Jangan diam saat melihat ketidakadilan. Angkat suara ketika ada teman yang dilecehkan atau diperlakukan tidak adil karena gendernya. Perubahan besar dimulai dari kesadaran kecil. Subordinasi gender bukan hanya soal perempuan atau laki-laki. Ini soal keadilan dan kesetaraan untuk semua orang. Kalau kita ingin dunia yang lebih adil, kita harus mulai dari sekarang, dari diri kita sendiri. Yuk ubah cara berpikir, ubah budaya, dan bangun masa depan yang setara. Karena semua gender setara, bukan yang satu lebih tinggi, yang lain lebih rendah. Kita semua manusia. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.